Pertama, ilmu mustalah hadis adalah ilmu tentang usul, tentang dasar, tentang rumusan atau kaidah yang fungsinya mengetahui kondisi sanad dan matan. Min haitsul qabul warad, dari perspektif diterima atau ditolaknya. Apa itu sanad? Silsilatul rijal. Apa itu? Rantai periwayat. Itu namanya sanad. Al-matan, isi hadis. Hadis adalah ma'udhifa ilan nabi, apa yang disandarkan pada nabi, baik ucapannya, perbuatannya, takrirnya. Takrir itu apa? Apa? Masih mau lo, terasi mau lo apa? Apa? Legitimasi. Apa itu legitimasi? Pembiaran Rasul terhadap apa yang dilakukan para sahabat. Karena Rasulullah tidak membiarkan hal yang buruk. Maka apa yang dibiarkan oleh Rasulullah pasti hukumnya halal. Itu takrir. Dilihat dari nisbatnya, maka hadis dibagi menjadi 4. Hadis qudsi itu apa? Firman Allah selain Al-Quran. Itu ya, diucapkan oleh Nabi. Bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran itu apa? Kalau Al-Quran itu ada mukjizatnya. Setiap lafaz ada mukjizat dan tidak terbandingi dengan syair-syair yang lain. Tapi kalau hadis qudsi itu biasa, nggak ada unsur mukjizatnya. Itu pertama. Yang kedua, Al-Quran itu muta'abbad bitilawatihi. Setiap hurufnya ketika dibaca mendapatkan pahala. Walaupun nggak paham. Tapi kalau hadis qudsi itu enggak. Kalau kita membaca hadis qudsi nggak paham sama sekali, maka tidak mendapatkan pahala. Saya membaca hadis qudsi nggak paham sama sekali, nggak dipelajari, nggak dapat pahala. Tapi kalau Quran dibaca meskipun tidak paham, tetap mendapatkan pahala. Maka itu ada hadisnya. Hadis qudsi, Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Gusti Allah. Tapi kalau hadis qudsi tidak. Hadis qudsi maknanya dari Allah, lafaznya dari Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu paham apa yang diucapkan oleh Gusti Allah, lalu diungkapkan oleh Kanjeng Nabi dengan kata-kata beliau. Karena jujur saja, Gusti Allah kan berbicara tanpa kata. Tidak seperti makhluk-makhluk yang lain. Oke ya. Terus hadis Nabi namanya marfu, hadis sahabat namanya mauquf, hadis tabi'in namanya maqtu'. Gampang ya. Lanjut, hadis dilihat dari jumlah perawinya. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang sangat banyak, sekiranya mustahil untuk kompak berbohong. Hukumnya pasti sahih, pasti makbul, pasti diterima. Maka kajian seluruh hadis itu kembalinya ke hadis ahad. Hadis mutawatir nggak perlu dikritisi, nggak perlu, itu pasti sahih. Hadis ahad, jadi periwayatnya bisa terhitung. Kalau 3 ke atas, namanya hadis masyhur. Kalau 2 jalur, namanya aziz. Kalau 1 jalur, namanya gharib. Ini belum tentu tidak pengaruh pada sahih enggaknya loh. Kadang ada hadis gharib yang sahih. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Itu hadis gharib, cuma 1 jalur itu. Innamal binniyat. Soalnya apa? Satu-satunya diriwayatkan oleh Sayyidina Umar atau Ibnu Umar. Sayyidina Umar. Innamal a'malu binniyat itu satu-satunya sahabat yang memeratkan innamal a'malu binniyat hanya Sayyidina Umar. Maka itu termasuk hadis gharib. Meskipun banyak disebutkan dalam kitab-kitab lain, tapi sahabat cuma 1 tok, Sayyidina Umar. Maka hadis gharib. Hukumnya sahih. Jadi hadis sahih, gharib, aziz, masyhur itu belum tentu dhaif, belum tentu dhaif. Paham ya? Lanjut. Syarat hadis sahih, ittisalus sanad apa? Tersambungnya sanad. Adalah turwa, sifat adil perawi. Dhabtur ruwa, cerdas atau kuat hafalnya perawi. Kalau cerdasnya level tinggi maka masuk hadis sahih. Kalau level sedang maka hasan. Ada musyudzuz, yakni tidak ada menyalahi riwayat yang lebih kuat. Ada mulillah, tidak ada cacat yang tersembunyi. Oke, lanjut. Baliknya. Hadis dhaif. Hadis dhaif ada 2 jenis, ada yang karena rawinya, ada yang karena sanadnya. Yang pertama hadis maudhu'. Apa hadis maudhu'? Hadis palsu. Kalau hadis matruk, hadis diriwayatkan oleh perawi yang dicurigai pembohong, bukan pembohong ya. Nek pembohong adalah
maudhu'. Tapi kalau dicurigai pembohong, maka hadis matruk. Kenapa? Enggak, kemungkinan bohong. Itu kalau apa? Matruk. Iya. Dicurigai bohong. Al-munkar asyadz itu hadis yang kontradiktif ya. Mungkar sama apa lawannya? Ma'ruf. Syadz lawan katanya mahfud. Kalau yang rancu namanya mutarib. Itu pembahasannya sama apabila ada dua hadis yang kontradiksi, benar-benar kontradiksi. Maka jika satunya perawinya lemah, satunya thiqah terpercaya, maka yang lemah namanya mungkar dan hukumnya dhaif, yang kuat namanya ma'ruf, hukumnya sahih. Kalau kontradiksi ini sama-sama dari para kiai, sama-sama terpercaya, maka dilihat siapa yang lebih terpercaya. Yang lebih terpercaya namanya hadis mahfuz. Berarti ya, kalau yang tidak terpercaya tapi kalah namanya syadz. Kalau dua-duanya tidak ada yang bisa diunggulkan, maka namanya mutarib atau rancu. Rancu kita lepas tangan. Hadis maklub, hadis apa? Terbalik, gampang ya. Mu'allal yang terbukti cacat. Mudraj dimasuki redaksi. Dimasukkan redaksi. Lanjut karena hilangnya sanad. Yang pertama mursal. Apa itu mursal? Hilang sahabat. Yang kedua munqati'. Apa munqati'? Hilang satu. Mu'dhal dua berturut-turut. Mu'allaq tanpa sanad. Mudallas menyamarkan karena gengsi jadi. Ndak apa bahasa sing enak ngomong apa Nail? Apa menghilangkan periwayat sezaman. Menghilangkan periwayat sezaman. Itu perlu ditulis ya asli, ben gak lali. Al-mubham fi sanad tadi apa? Tidak menyebutkan nama. Ya, tidak menyebutkan nama. Iya. Menyamarkan namanya. Contoh umpama ya Azra'i katakanlah ada periwayat dari Azra dari Yai Muhid. Azra'i iki gak patek terpercaya wonge. Omongane rada mencla-mencli ngono. Kelakuane ya gak patek kelakuan ulama hadis ngono modele. Biasa nang warkop katokan katakanlah. Maka berhubung kita malu merekan dari Azra, maka kita ini merekan dari Agus. Wah, Agus dari Yai Muhid. Nah, Agus ini termasuk kan menyamarkan. Wah, Agus sedunia ada ribuan orang. Agus sedunia. Maka berarti Azra diarahkan ke Agus ini coba termasuk ada indikasi penyamaran. Oke ya, yang pertama terus bawahnya sahih ada dua, sahih li dzatihi apa? Yang asli. Sahih li ghairihi karena faktor lain. Hasan berkumpul dengan Hasan sama dengan sahih li ghairihi. Hasan li dzatihi Hasan asli. Hasan li ghairihi Hasan dhaif ditambah dhaif. Wallahu taala alam. Bisa ada pertanyaan?